Kita lanjut Bapak Ibu untuk berkas apa lagi, yaitu scan ijazah asli Bapak Ibu harus Bapak Ibu siapkan ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya Ali Jainal dari Schoolpedia, sahabat sekolah Anda. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang persiapan pendaftaran PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, apa saja Bapak Ibu, ini masih ada beberapa waktu ke depan Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan. Tentu ada beberapa hal yang sangat penting sekali, di mana untuk pendaftaran PPG sudah dekat sekali, yaitu 10 hingga 23 Februari. Nah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar sekitar tanggal ini ya, jadi jangan sampai tanggal 20-an mendaftar ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi paling lambat tanggal 20 lah untuk antisipasi ya. Nah, kemudian berkas apa saja yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu? Nah, yang wajib dipersiapkan Bapak Ibu, tentu pertama Bapak Ibu adalah apa Bapak Ibu? Nah, tentu adalah berkas ini, akun Bapak Ibu ya, yaitu akun SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu akun SIM PKB-nya sudah aman. Bapak Ibu bisa langsung cek ya di web pendaftaran PPG atau di SIM PKB gtkbelajarkemdikbud.go.id ini. Nah, kemudian silakan dicoba untuk login Bapak Ibu, masuk. Nah, kemudian diguna akunnya silakan dicoba untuk masuk bisa atau tidak. Pastikan Bapak Ibu sudah bisa ya, agar aman. Misalkan tidak bisa, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ketua komunitas ataupun bisa menghubungi admin dinas langsung Bapak Ibu. Solusinya misalkan akun SIM PKB Bapak Ibu ketika digunakan login misalkan hasilnya seperti ini. Nah, gagal begini ya. Nah, ini bisa dilakukan reset password Bapak Ibu ya. Namun di video ini saya tidak akan membahas reset password ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk berkas apa lagi, yaitu scan ijazah asli Bapak Ibu harus Bapak Ibu siapkan ya. Kenapa? Di informasi pendaftaran berkas di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan. Jadi nanti pada saat pendaftaran di sini fokus pada tata cara pendaftaran Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan masuk di web pendaftaran PPG kemdikbud.go.id ini, jangan lupa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian mengunggah upload hasil scan ijazah asli. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi hasil scan ijazah asli Bapak Ibu, jangan sampai keliru ya. Sekali lagi ijazah asli, jangan legalisir di scan, jangan ya. Harus yang asli ya, agar Bapak Ibu datanya aman ya. Nah, yang berikut ya, jika Bapak Ibu belum ada, silahkan segera disiapkan scan ijazahnya. Sangat mudah sekali Bapak Ibu ya, apalagi sekarang bisa menggunakan HP Bapak Ibu ya. Nah, berikut ada daftar linearitas yang menurut saya penting sekali Bapak Ibu miliki ya. Karena di daftar linearitas ini akan membahas detail lengkap, misalkan Bapak Ibu nanti kebingungan memilih formasi. Misalkan Bapak Ibu itu prodi atau program studi yang diampu atau yang diinginkan apa. Karena Bapak Ibu di sini di lampiran ini sudah jelas ya, prodi S1-nya apa, dan Bapak Ibu bisa memilih bidang studi PPG-nya apa ya. Jadi ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru, dan ini Bapak Ibu juga harus miliki dan segera cari jurusan Bapak Ibu ya. S1-nya apa? Cari ya, silakan cari di mana. Misalkan Bapak Ibu jurusan biologi. Nah, ini biologi murni ya. Karena biologi murni dan pendidikan biologi juga beda, dan keduanya bisa mendaftar IPA ya Bapak Ibu, bisa mendaftar bidang studi PPG IPA Bapak Ibu ya. Itu jadi selebihnya Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, atau kalau masih kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar Bapak Ibu. Nanti akan saya bantu untuk mengidentifikasi dari jurusan S1 Bapak Ibu itu peluangnya apa saja begitu ya. Silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikut adalah scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, ini perlu Bapak Ibu siapkan ya. Walaupun di sini Bapak Ibu sebenarnya pada peraturan atau petunjuk tata cara pendaftaran ini ya, kalau kita lihat Bapak Ibu tata cara pendaftaran di sini
Di sini dijelaskan pertama Bapak Ibu harus masuk di web pendaftaran PPG. Kemudian Bapak Ibu di sini melakukan upload scan ya ijazah. Kemudian Bapak Ibu menetapkan atau mengisi form-form bidang studi nantinya ya. Kemudian Bapak Ibu mengisi di sini perguruan tingginya ya yang sesuai. Lalu setelah itu selesai Bapak Ibu, nanti LPMP yang akan memproses data Bapak Ibu. Nah, jadi dari informasi ini kita bisa simpulkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang penting pertama perlu disiapkan scan ijazahnya dulu. Ini wajib Bapak Ibu. Nah, untuk yang lain-lain sini SK ya, SK pengangkatan pertama sebagai guru, dan kemudian ada lagi scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi yang PNS. Kemudian scan pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non PNS ya. Ini semuanya Bapak Ibu boleh disiapkan ya. Boleh disiapkan untuk jaga-jaga. Nah, walaupun tadi di tata cara pendaftaran kan tidak tersirat, tidak dijelaskan akan mengupload berkas ini, tapi kita tidak tahu, belum tahu sistem nanti tanggal 10 seperti apa ya. Intinya Bapak Ibu, pertama tips dari saya infokan, scan ijazah ini wajib Bapak Ibu segera di-scan. Kemudian Bapak Ibu juga siapkan scan SK pembagian tugas ya, itu. Kemudian SK pembagian tugas ini 2 tahun ya, 2 tahun terakhir, 2 tahun pelajaran maksudnya ya. Dan berikut fakta integritas. Nah, terkait fakta integritas ini Bapak Ibu tidak perlu bingung, bisa di print tulis lalu di scan atau dicetak sudah dalam bentuk ketikan baru di scan ya, karena ada materinya ya. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai menggunakan materai palsu atau menggunakan materai yang di-download di internet, ditempel kemudian diubah ke PDF. Jangan ya, harus benar-benar materai asli, tempel dan scan ya. Itu Bapak Ibu, karena nanti bisa dideteksi keasliannya. Sangat berbahaya kalau Bapak Ibu nanti gagal ternyata hanya karena masalah scan ini ya. Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Sekali lagi scan ijazah wajib ya. Dan di sini untuk berkas lain-lain ini ya, ini bisa Bapak Ibu siapkan sebagai bahan pendukung. Dan di sini ya saya disclaimer lagi bahwa di tata cara pendaftaran ini sudah tersirat jelas sebenarnya guru mengunggah hasil scan ijazah saja Bapak Ibu ya. Tapi ini berdasarkan data di sini, tapi tidak tahu nanti kalau di SIM PKB atau di web pendaftaran PPG itu nanti mengharuskan Bapak Ibu harus mengupload berkas-berkas ini. Tapi saya rasa kalau menurut edaran ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi hanya cukup ijazah disiapkan ya. Yang lain ini bisa saja nanti pada saat lulus baru melengkapi. Begitu Bapak Ibu. Jika bermanfaat informasi ini silahkan di like dan share ke teman-teman guru agar Bapak Ibu guru yang lain juga tenang, artinya siap menghadapi pendaftaran PPG 2022 ini. Dan jangan lupa di subscribe dan pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di update Schoolpedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.